Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Raja Ajatasattu, yaitu salah satu raja pendukung Buddha. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui tujuan pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini. Siswa-siswi semuanya, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat memiliki pengetahuan tentang kisah hidup Raja Ajatasattu. Selanjutnya, kalian akan memiliki pengetahuan tentang sifat-sifat Raja Ajatasattu. Dan selanjutnya, siswa-siswi bisa menunjukkan sikap percaya diri ketika berinteraksi dengan guru dan teman setelah mempelajari sifat-sifat baik dari Raja Ajatasattu sebagai raja pendukung Buddha. Dan yang terakhir, setelah kita belajar pada hari ini, kalian akan menerapkan ajaran Buddha dengan cara meneladani sifat-sifat baik Raja Ajatasattu sebagai salah satu raja pendukung Buddha. Baik, kita akan mengetahui siapa Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu adalah pemimpin kerajaan Magadha. Raja Ajatasattu adalah putra dari Raja Bimbisara dan ibunya yaitu Ratu Kosala Dewi. Dikatakan Kosala ini adalah salah satu dari keluarga kerajaan Kosala yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Pasenadikosala. Istri dari Raja Ajatasattu adalah Putri Wajira, anak dari Raja Pasenadikosala. Anak dari Pangeran Ajatasattu atau Raja Ajatasattu itu bernama Udaya Badra. Raja bertahta awal abad keempat, sekitar 492 sebelum Masehi sampai 460 sebelum Masehi. Raja Ajatasattu ini wafat sekitar tahun 380 sebelum Masehi. Ajatasattu ini artinya musuh yang belum lahir. Nama ini diberikan ketika istri Raja Bimbisara mengandung. Banyak peramal mengatakan bahwa salah satu peramal, anak ini akan menjadi musuh terbesar dari ayahnya sendiri, yaitu Bimbisara. Banyak keluarga kerajaan ini mencemaskan keselamatan raja, bahkan ratu juga mencemaskan keselamatan Raja Bimbisara waktu itu dan berniat untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi Raja Bimbisara tetap menginginkan anaknya ini hidup dan bahagia. Bahkan ketika Ajatasattu ini masih kecil, terlihat menangis, kesakitan karena bisul yang ada di tangannya. Raja meninggalkan rapat pentingnya dan menghampiri anaknya yaitu Ajatasattu, menggendongnya dan menghisap jari tangan yang sakit itu sehingga nanah keluar dari tangannya, dan akhirnya Ajatasattu ini tidak menangis lagi dan bisa tidur dengan nyenyak. Kisah Raja Ajatasattu ini menjadi sangat menarik ketika kisah ini kita kaitkan dengan Biku Dewadatta, biku yang membenci dan iri hati kepada Buddha dan para siswanya. Biku Dewadatta ini ingin menggantikan posisi Buddha atau menjadi pemimpin dari para biku, sehingga ia memperalat Pangeran Ajatasattu sebagai senjata untuk menjatuhkan Buddha. Biku Dewadatta ini mempengaruhi Pangeran Ajatasattu, yaitu dengan menunjukkan banyak kesaktian-kesaktian yang dimilikinya.
yaitu kepada Pangeran Ajatasattu. Seperti menjelma menjadi anak kecil, berkalung beberapa ekor ular berbisa, dan kesaktian-kesaktian ini yang membuat Pangeran Ajatasattu percaya serta menghormat Biku Dewadatta. Bahkan Pangeran Ajatasattu menyatakan diri sebagai penyokongnya. Dibangunkan sebuah wihara besar dan megah, diberikan pengawal, serta mempersembahkan dana makanan, juga keperluan pokok lainnya untuk Biku Dewadatta. Biku Dewadatta menghasut Pangeran Ajatasattu. Tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan dan membunuh ayahnya. Biku Dewadatta terus-menerus meracuni pikiran Pangeran Ajatasattu, sampai akhirnya Pangeran tidak berdaya, dan benar yang terjadi, Pangeran Ajatasattu menggulingkan kerajaan ayahnya sendiri, yaitu Raja Bimbisara, serta memenjarakan ayahnya. Bahkan tidak diperbolehkan makan dan minum. Raja Ajatasattu ini sangat kejam sekali. Raja bertahan karena Ratu Kosaladewi. Jadi Raja Bimbisara ini bertahan hidup karena istrinya membawakan makanan ke penjara. Tetapi tak lama kemudian Raja Ajatasattu ini mengetahui dan Ratu Kosaladewi tidak lagi diperbolehkan mengunjungi Raja Bimbisara. Karena apa? Karena hal ini diketahui oleh anaknya. Karena Raja Bimbisara ini mencapai kesucian Sutapana, beliau masih bertahan hidup, yaitu dengan melaksanakan meditasi jalan. Tetapi Raja Ajatasattu ini mengetahui dan akhirnya tega menyuruh tukang cukur istana untuk mengiris urat nadi kedua kaki Raja Bimbisara serta mengolesinya dengan garam. Hal ini yang membuat Raja Bimbisara merasakan begitu banyak penderitaan yang luar biasa, dan akhirnya Raja Bimbisara meninggal. Siswa-siswi semuanya, Raja Ajatasattu ini telah melakukan 1 dari 5 kejahatan yang paling berat. Karena apa? Karena telah membunuh ayahnya sendiri. Bahkan ia akan terlahir kembali di neraka Awiji. Raja Ajatasattu membina pergaulan dengan orang yang bodoh. Siapa itu? Yaitu Biku Dewadatta. Sehingga bisa diperalat dengan mudah untuk melakukan berbagai kejahatan. Bahkan dengan hasutan Biku Dewadatta, Raja Ajatasattu juga ingin membunuh Buddha, tetapi hal ini dilakukan terus-menerus dan ternyata selalu gagal. Bersamaan meninggalnya Raja Bimbisara, lahirlah putra sulung Raja Ajatasattu. Mendengar kelahiran anaknya, Raja Ajatasattu sangat bahagia. Badannya bergetar dan perasaan cinta kasih kepada putra sulungnya itu meresap sampai ke tulang sumsumnya. Seketika itu, ia juga teringat kepada ayahnya yang disekap di penjara. Ratu juga menanyakan mengenai ayahnya ini kepada ibunya, yaitu Ratu Kosaladewi. Sehingga ibunya menceritakan bahwa ayahnya juga sangat menyayangi anaknya, yaitu Raja Ajatasattu. Tanpa pikir panjang, Raja Ajatasattu ini memerintahkan pengawalnya untuk segera membebaskan ayahnya. Tetapi pengawalnya menyampaikan berita bahwa Raja Bimbisara sudah meninggal. Ia langsung tertegun dan sangat menyesal dengan tindakan kejinya sendiri. Selanjutnya seorang tabib bernama Jiwaka Komarabaka menganjurkan Raja Ajatasattu ini
untuk menemui Buddha, dan setelah bertemu dengan Buddha, Raja Jatasattu mendengarkan nasihat dari Buddha, dan akhirnya raja sadar akibat kejahatan yang ditimbulkannya dari pergaulan yang salah, yaitu bergaul dengan Dewadatta. Saat itu juga Raja Jatasattu tidak percaya lagi dengan Biku Dewadatta. Karena sadar dengan kejahatannya yang sudah berlalu, Raja Jatasattu berusaha untuk terus berbuat baik, yaitu dengan memupuk keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ia selalu menyokong kehidupan para biku. Bahkan Raja Ajatasattu memberikan andil yang sangat berharga dalam sidang agung Sangha yang pertama, yaitu di Rajagaha, untuk menghimpun dan merangkum ajaran murni Buddha. Raja Jatasattu juga membangun sebuah stupa, yaitu untuk menyimpan peninggalan jasmani dari Buddha atau relik Buddha. Pada akhir hidupnya, Raja Ajatasattu ini meninggal dibunuh oleh anaknya sendiri dan terlahir di alam neraka selama 60.000 tahun. Kelak, Raja Ajatasattu pun berhasil meraih pembebasan sejati, yaitu sebagai Paceka Buddha bernama Widita Wisesa. Anak-anak semuanya, dari kisah ini, sebagai anak selayaknya kita harus menghormat ayah dan ibu kita yang selalu membahagiakan kita, sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak menyayanginya. Karena apa? Karena mereka sangat berjasa begitu besar kepada kita. Mungkin kita lupa untuk mengucapkan terima kasih ketika orang tua kita memberikan sesuatu pada kita. Kita lupa berpikir untuk membuat orang tua kita bahagia. Kita berpikir untuk kebahagiaan diri sendiri, jarang memikirkan kebahagiaan orang tua kita. Yang harus kita lakukan, kita pikirkan saat ini adalah jangan sampai kita menyesal seperti Raja Jatasattu. Yang harus kita lakukan sebagai anak adalah bertutur lembut dan sopan kepadanya, membantu sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan rumah, patuh terhadap perintahnya, selalu sabar dan tahan amarah ketika dinasehati, merawatnya saat orang tua kita sakit, mempertahankan nama baik keluarga. Berikanlah hadiah atau hal yang membuat mereka bahagia, apapun itu, dan jadikan diri kita ini layak untuk menerima warisan yang mereka berikan kepada kita sebagai anaknya. Anak-anak semuanya, dari kisah ini kita diminta untuk bisa memilih teman yang baik juga. Ada beberapa teman yang baik. Yang pertama adalah sahabat yang penolong. Ia akan menjaga dirimu sewaktu lengah. Ia yang menjaga dirimu sewaktu engkau lengah. Ia menjaga dirimu sewaktu kita dalam ketakutan, memberikan bantuan 2 kali daripada yang engkau perlukan. Yang kedua adalah sahabat pada waktu senang dan susah. Dia akan menceritakan rahasia-rahasia dirinya kepadamu. Ia menjaga rahasia-rahasia dirimu. Ia tidak meninggalkan dirimu waktu engkau berada dalam kesulitan, bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentingan kita. Yang ketiga, sahabat yang memberi nasihat yang baik. Ia akan mencegah dirimu berbuat jahat. Ia akan menganjurkan dirimu untuk berbuat yang benar, mempertahankan apa yang belum pernah engkau dengar, dan ia menunjukkan jalan ke surga. Selanjutnya yang keempat, sahabat yang bersimpati.
Ia tidak merasa gembira terhadap kesengsaraanmu. Ia merasa senang atas kesejahteraanmu. Ia mencegah orang lain berbicara jelek tentang dirimu. Ia membenarkan orang lain memujimu. Ini bisa menjadi acuan dalam hal memilih mana teman yang benar-benar tulus dan mana teman yang tidak tulus kepada kita. Sekian, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.